Hadirin hadirat Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas 4 golongan yang dirindukan surga. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Al-jannatu mustaqatun arba'atun nafar, tahlil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahr Ramadan. Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tahlil Quran. Orang-orang yang menjadi keluarga Al-Quran, sahabat-sahabatnya Al-Quran, melalui membaca Al-Quran, memahami makna Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Merekalah orang-orang yang termasuk dalam golongan manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man quri al-Qur'ana fa innahu ya'ti biyaumil qiyamah bisyafi'an li ashabi." Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka kelak di yaumil qiyamah Al-Quran akan datang kepadanya, memberikan syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, golongan yang dirindukan surga, wa hafizil lisan. Orang-orang yang mampu menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik, dari perkataan yang tercelah, dan dari perkataan yang keji dan mungkar. Tentunya perkataan-perkataan yang dapat menyakiti hati orang lain, perkataan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Hadirin hadirat jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, tepatnya dalam surah Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah perkataan yang baik. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Apabila tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik diam. Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita tidak mampu untuk berkata yang baik-baik, alangkah
lebih baiknya kita untuk diam. Diam jauh lebih baik daripada kita berkata. Perkataan kita dapat menyinggung hati dan perasaan orang lain. Dengan lisan kita, seseorang dapat mengantarkan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan lisan kita pula, seseorang dapat menghantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dengan lisan yang benar maka akan mengantarkan manusia kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan lisan yang tidak benar, lisan yang berbohong, maka akan mengantarkan manusia kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila lisan kita senantiasa berkata yang benar, maka akan tertulis di langit-langit kita sebagai golongan manusia yang benar. Maka apabila lisan kita senantiasa berkata yang tidak benar, berbohong dan berdusta, maka akan tertulis di langit-langit sebagai manusia yang berdusta. Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, golongan yang dirindukan surga, wa mut'imil ji'an, orang yang mampu memberi makan orang yang kelaparan. Dalam hal ini, memberi makan kepada orang yang kelaparan adalah melalui ibadah sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan dan menganjurkan kepada kita, pada orang-orang yang beriman, untuk senantiasa melaksanakan ibadah sedekah kapanpun dan dimanapun berada, dan kepada siapapun kita. Senantiasa mari kita melaksanakan ibadah sedekah. Salah satu keutamaan ibadah sedekah ini adalah menjauhkan manusia daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itqun nar inna sadaqah itqun nar, sesungguhnya sedekah menjauhkan diri dari siksa api neraka. Masih banyak keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang bersedekah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa manusia-manusia yang telah meninggal dunia lalu hidup di alam barzah, hidup di alam kubur, sesungguhnya mereka meminta pertanggungan waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihidupkan kembali ke dunia. Tidak lain tak bukan untuk melaksanakan ibadah sedekah.
Karena ibadah sedekah ini tidak membutuhkan waktu dan tempat pelaksanaan sedekah, kapanpun dan dimanapun dan kepada siapapun kita bisa untuk melaksanakan ibadah sedekah. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa kullu bani Adam in khata'a amalu ila thalas. Bila keturunan anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, al-ilmu yanfa'uhu. Yang ketiga, aw waladun salih. Salah satunya yang tidak terputus ketika meninggal anak cucu Adam adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir walaupun manusia telah meninggal dunia. Maka betapa pentingnya mengamalkan ibadah sedekah di dalam kehidupan sehari-hari. Maka mari kita untuk mengamalkan sedekah, terkhusus sedekah di bulan suci Ramadan. Maka seluruh amal ibadah dilipat gandakan nilai dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan maka termasuk dalam golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang bagaimana sehingga dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya ibadah puasa yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang menjadikan manusia menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang orang yang bertakwa itu adalah orang yang telah disediakan baginya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Rabbmu yang telah memiliki surga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa secara benar sesuai dengan rukun dan syaratnya, menahan lapar dan dahaga, menahan dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasanya menahan diri dari hawa nafsu. Puasanya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya tentunya dapat menghapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu,
sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar keimanan kepada Allah dan mengharap ridha Allah, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan yang mulia ini, semoga kita termasuk ke dalam golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan tahlil Quran, membaca Al-Quran, uhafizil lisan, menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan yang tercela, perkataan keji dan mungkar. Wa mut'imil ji'an, mampu kita memberi makan kepada orang yang kelaparan, khususnya di bulan suci Ramadan, memberi makanan dan minuman kepada orang-orang yang berbuka puasa sama nilai pahalanya dengan orang yang berpuasa. Memberi makan kepada orang yang kelaparan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk amalan yang paling dicintai Allah adalah memberi makan kepada orang yang kelaparan.